Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Fatul Hasanah, NIM 20410505062. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana. Kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan seseorang itu sendiri. Seorang memproduksi sendiri barang dan jasa yang dikonsumsinya. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom muslim kontemporer. Kaf 1992 mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materinya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidupnya sebagai digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Manan 1992 menekankan pentingnya motif altruis bagi produsen yang islami. Yang ketiga, Rahman 1995 menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan distribusi produksi secara merata. Yang keempat, Ulhaks 1996 menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhan adalah bersifat wajib. Yang kelima, Siddiqi 1992 mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan, kebijakan, kemanfaatan, maslahah bagi masyarakat. Tujuan produksi menurut Islam. Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Produksi adalah kegiatan menciptakan sesuatu barang dan jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencapai maslahah maksimum, sehingga produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi ini adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan maslahah dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia dan takaran moderat yang menimbulkan setidaknya dua implikasi. Industri para nabi Allah. Kehidupan para nabi Allah dan masyarakat merupakan salah satu contoh yang baik tentang kegiatan produksi sebagaimana diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemudian kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit shaker sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan
maksimum, baik dalam jangka pendek short run profit atau jangka panjang long run profit. Keuntungan kerja dan tawakal. Ajaran Islam bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan sepanjang cara yang dilakukan tidak melanggar syariat. Berikut ini beberapa hadis yang memberikan anjuran bagi pekerja. Yang pertama, tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang itu lebih baik daripada makanan hasil usaha sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, barang siapa di malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya di siang hari, maka diampuni dosanya oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani. Kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Masyarakat Islam pada dasarnya adalah masyarakat produksi, sebagaimana telah ditunjukkan sejarah industri pada masa Rasulullah SAW. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun-menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan rumah atau bangunan. Yang keempat, perubahan meriam dari kayu dan sebagainya. Formulasi maslahat bagi produsen. Bagaimana konsep maslahat diaplikasikan dalam perilaku konsumen berprodusen, sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bahwasanya maslahat terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat fisik dan non-fisik dan berkah. Penurunan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Ia menunjukkan respon produsen dalam memasuk outputnya terhadap perkembangan harga produk di pasar. Kurva menawarkan diturunkan dari perilaku produsen berorientasi untuk mencapai tingkat maslahat maksimum. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan nilai dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.